Replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain, artinya dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan, dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim, atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase yang hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini, sebagian kecil ini, membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat leading strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas. Karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan, untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah leading strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu, dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru.